Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, di pertemuan selanjutnya pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Keuangan Syariah, kita akan membahas kaidah ad-dararu yuzalu. Kaidah yang berkaitan dengan kaidah bahaya dan manajemen risiko. Dalam materi perkuliahan ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi kaidah ad-dararu yuzal dalam perlindungan pasar dan mitigasi risiko keuangan modern. Sebelum kita masuk, saya ingin mencoba untuk menganalogikan secara sederhana materi perkuliahan kita. Uh, Bayangkan kita sedang mengendarai sebuah mobil yang super cepat sekali dengan teknologi tinggi yang dimiliki, yang canggih, dan semua serba baru. Dengan sistem yang sangat baik sekali, kemudian mesin yang prima, dapat menempuh kecepatan, dapat meraih kecepatan laju sampai 300 km per jam. Saking canggihnya, saking bagusnya mesin kendaraan tersebut. Akan tetapi ternyata mekaniknya, sebelum kita melaju di awal, mekanik lupa untuk memastikan bahwa mobil tersebut memiliki rem cakram. Dapat dipastikan dengan kecepatan yang dimiliki, pada tikungan pertama pasti akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini yang akan berakibat fatal kepada para pengemudi atau siapapun yang berada di lingkaran atau berada dalam radius terdekat dengan mobil yang mengalami kecelakaan tadi. Nah, materi kita hari ini akan membahas tentang bagaimana bahaya dan manajemen risiko yang ada di lembaga keuangan syariah. Di sini analogi sederhana tadi menggambarkan bahwa yang namanya kaidah dia memiliki fungsi sebagai sebuah prinsip di dalam lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai rem cakram yang memastikan bahwa lembaga keuangan syariah yang sampai pada saat ini semakin laju perubahannya, memiliki sistem yang sangat baik, kemudian inovasi berbagai macam akad, laju atau inovasi yang dikembangkan, yang diterapkan sampai saat ini, itu harus memiliki rem cakram untuk memastikan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Maka dalam pertemuan kali ini tujuan dari pembelajaran kita adalah mahasiswa tidak hanya bisa memahami atau tidak hanya bisa menghafal kaidah yang berkaitan dengan ad-dararu yuzal atau berkaitan dengan bahaya serta manajemen risiko, akan tetapi mahasiswa diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap produk keuangan syariah atau model bisnis atau instrumen investasi modern yang mengandung risiko sistemik atau ketidakadilan menggunakan pendekatan kaidah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Signifikansi materi kita, syariat Islam peduli pada dampak eksternalitas transaksi terhadap masyarakat luas. Jadi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga memastikan bahwa dalam transaksi yang dilakukan tidak berdampak negatif atau merugikan para pihak yang bertransaksi. Kaidah ini merupakan fondasi filosofis utama bagi manajemen risiko di dalam lembaga keuangan syariah. Bertindak sebagai rem cakram, seperti analogi sederhana tadi, kaidah ini bertindak sebagai rem cakram untuk mengerem inovasi yang terus melaju, terus dilakukan tanpa memperhatikan aspek yang dirugikan dari setiap inovasi tadi. Kaidah ini berbunyi ad-dararu yuzalu. Bahaya atau kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah yang disimpulkan oleh para ahli fikih dari sebuah dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah, la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, dari konsep la dororo wa la diroro, dari hadis la dororo wa la diroro ini
lahirlah sebuah konsep kaidah yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Konsep ad-dararu yuzalu di sini di dalam ekonomi bentuknya macam-macam. Seperti yang ada di lingkungan kita, mungkin kita bisa melihat bagaimana adanya penipuan harga, ya, atau dalam istilah fikihnya itu sebagai ghabn fahish, atau perusakan lingkungan oleh korporasi, lembaga atau pabrik-pabrik besar yang melakukan produksi massal, kemudian limbahnya dibuang ke lingkungan tanpa memiliki biasanya yang namanya perusahaan besar atau pabrik, mereka memiliki AMDAL yang memang menjadi syarat untuk dibentuknya sebuah pabrik seperti itu ya. AMDAL itu semacam eh, apa ya, ketentuan atau SOP mereka membuang sisa-sisa bahan atau barang produksi yang membahayakan. Ada SOP-nya, tapi tidak semua itu dilakukan. Seperti ya contoh-contoh mungkin kita pernah mendengar berita-berita atau kejadian yang pernah viral, misalnya yang berkaitan dengan pernah terjadi produksi ayam potong yang massal banyak sekali diproduksi di suatu pabrik di Jawa Tengah. Kemudian dari kandang ayam tadi, kotorannya itu dibuang ke aliran sungai, kemudian menumpuk dan menjadi limbah yang sangat kotor, bau, kemudian merugikan warga sekitar. Itu salah satu bentuk perusakan lingkungan oleh korporasi. Kemudian praktik oligopoli yang mencekik pasar. Oligopoli ini adalah praktek sederhananya seperti predator pricing, ya, atau dia menentukan harga pasar dari produk yang dia miliki, ya. Dia kebetulan juga memonopoli karena dia memproduksi produk yang banyak dan dibutuhkan oleh banyak orang. Dari toko-toko atau dari produsen-produsen kecil lainnya juga memproduksi produknya yang sama atau yang serupa. Nah, dia menetapkan harga yang jatuh lebih rendah daripada harga produsen lainnya. Ini masuk praktik oligopoli atau predatory pricing tadi. Nah, dia akan memberikan harga yang sangat rendah sekali sehingga uh, dari produsen lain mereka juga harus menyesuaikan harga yang ditetapkan tadi, sehingga akan merugikan produsen-produsen lain. Kalau misalnya produsen lain itu sudah kolaps, sudah tidak mampu lagi, maka dia berpotensi untuk memonopoli produk tersebut di pasar yang sudah dikuasai, kemudian dia menaikkan harga lagi, dan itu masuk kategori ihtikar. Itu salah satu contoh prakteknya. Kaidah turunan dari kaidah tadi ad-dararu yuzalu, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Banyak sekali yang namanya sebuah transaksi yang dapat menghadirkan keuntungan besar selalu membawa di baliknya itu kerugian pula yang lebih besar, ya. Itu konsekuensinya. Yang namanya keuntungan besar punya potensi mengalami kerugian yang besar pula, yang mana di sini kerugian bisa kita masukkan dalam kategori mafsadah. Nah, ketika terjadi dihadapkan pilihan tersebut, mengambil investasi yang memiliki keuntungan besar, tapi konsekuensinya, mafsadahnya nanti dia juga mengalami yang besar juga, atau mengambil yang lebih kecil lagi. Dalam kaidah ini, kalau misalnya lembaga keuangan syariah, ya, lembaga keuangan syariah kan dia punya kewajiban atas harta atau dana yang dikelola oleh mereka itu kan bukan dana yang dimiliki oleh LKS-nya, tapi dana yang dimiliki oleh nasabah atau anggota koperasi tersebut. Sehingga dalam investasi tadi dia harus memastikan keuntungan besar ini, kita menolak keuntungan yang besar bukan berarti kita tidak mau mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan kepada para nasabah atau pada para anggota koperasi. Tapi jika itu dilakukan atau dia tidak mengambil keuntungan yang besar yang memiliki mafsadah besar tadi, sejatinya dia sedang melakukan manajemen risiko. Dia menghilangkan dia
mengimplementasikan dari kaidah turunan ini, yaitu darul mafasid muqaddam, menghilangkan atau memitigasi kerugian tadi itu diprioritaskan daripada mengambil keuntungan. Kenapa? Karena tadi untuk melakukan atau dia ingin menjaga harta yang dimiliki oleh para nasabah yang diamanahkan kepada mereka. Dan itu masuk dalam salah satu maqasid syariah, yaitu hifzul mal. Ya, ini implementasinya tadi di dalam lembaga keuangan syariah jika dibenturkan antara pilihan untuk investasi kepada produk atau produk yang memiliki return tinggi namun berisiko yang sangat menghancurkan dana nasabah. Jika dibenturkan dalam pilihan yang tersebut, maka yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus memilih yang dapat menjaga harta dari para nasabahnya. Adapun kaidah turunan lainnya yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kita sepakat bahwa kaidah pertama tadi berbicara tentang ad-dararu yuzal atau bahaya itu wajib dihilangkan. Kemudian turunannya selanjutnya adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Yang namanya bahaya itu tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Karena sejatinya memang bahaya itu harus dihilangkan, tidak boleh bahaya itu dipindahkan ke orang lain. Atau bahasa lainnya dengan substitusi bahaya. Sebuah bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lain yang setara. Contoh misalnya, ya, dalam suatu kasus di lembaga keuangan syariah, jika dia terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah manajemen yang mengakibatkan krisis likuiditas. Ya. Krisis likuiditas, kemudian bank tidak memiliki atau bank mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Dalam keadaan seperti itu, bank tidak boleh mensubstitusi atau mengganti atau memindahkan bahaya yang mereka dapatkan ke para nasabah. Contohnya, mereka melakukan pembekuan aset yang dimiliki oleh para nasabah. Nah, nasabah dalam satu pekan atau dalam satu bulan tidak dapat menarik uang dari lembaga keuangan syariah tersebut dengan apapun alasannya. Tujuannya apa? Dia ingin melindungi likuiditasnya. Dia ingin memastikan bahwa bank tersebut punya uang kemudian bisa untuk operasional bank selama 1 bulan ke depan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja bank melakukan substitusi bahaya dan itu di dalam prinsip atau dalam kaidah turunan dari ad-darar yuzalu itu tidak boleh. Kaidahnya ad-dararu la yuzalu bid-darar. Oke, kita tadi sudah memahami bagaimana teorinya, bagaimana prinsipnya, bahwa yang namanya bahaya itu harus dihilangkan. Bahaya itu ketika terjadi pilihan antara mengambil sesuatu keuntungan yang memiliki bahaya besar atau keuntungan yang sedikit, maka ketika dihadapkan pada pilihan tadi, kita harus mengambil pilihan yang lebih ringan. Kenapa? Untuk menjaga harta. Kemudian prinsip yang ketiga dari kaidah yang turunan yang kedua tadi, bahwa yang namanya bahaya itu tidak dapat dipindahkan. Nah, dari prinsip atau kaidah yang sudah kita pahami tadi, kita coba untuk melihat studi kasus makro, monopoli atau predatory pricing. Ya. Predatory pricing atau dumping adalah seperti yang saya contohkan tadi, ada sebuah korporasi besar yang memproduksi suatu barang, dia memiliki rival atau dari eh, produsen-produsen lainnya yang produksi barang juga, tapi produsen lain ini masuk kategori produsen kecil atau bahasa lainnya mungkin UMKM gitu ya. Kemudian pabrik ini menjual harga, atau kita ambil contoh sederhananya misalnya kayak dia pabrik yang memproduksi nugget. Kemudian dihadapkan dengan UMKM setempat yang memproduksi nugget juga. Ya. Dia menjual harga nugget ayam dengan harga yang sangat jauh dari harga pasar. Misalnya 1 kilo dari nugget tersebut dijual dengan harga 10.000. Dijual oleh pabrik tadi.
UMKM lain yang selama ini memproduksi dan menjual dengan harga yang dia cuma mengambil keuntungan sedikit saja. Dia menjual dengan harga 30.000 misalnya, 30.000 sekilonya, itu sudah mengambil keuntungan kecil. Ketika dihadapi dengan kondisi seperti ini, ada produsen besar, dia memproduksi nugget yang sangat massal sekali, kemudian disebarkan di daerah yang menjadi tempat penjualannya juga, dengan harga 1 kilonya itu cuma 10.000, itu akan berakibat pada uh, akan mengakibatkan UMKM setempat yang produksi dan menjual 30.000 sekilo tadi itu akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh produsen besar tadi. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai konsumen mendapatkan harga yang seperti itu, tentu kita akan merasa, wah lumayan nih dapat harga nugget 1 kilo cuma 10.000. Mungkin kita pertama mungkin skeptis gitu ya, barangkali ini produk-produk reject ini, atau barangkali produk yang sudah dekat dengan expired. Tapi ketika dipastikan, oh produknya ternyata bagus dan tidak dekat dengan expired time, maka dalam kondisi seperti ini, kita warga yang mungkin kaum mendang-mending akan memilih mengambil nugget yang 10.000 sekilo tadi. Tapi di satu sisi, ternyata itu akan berakibat fatal pada UMKM yang menjual dengan harga 30.000 sekilo. Mereka tentu produknya menjadi tidak laku, tidak seperti sebelum-sebelumnya, mungkin bahkan tidak laku, tidak ada yang mau beli ketika dibandingkan dengan ketika kaum mendang-mending tadi mencoba membandingkan harga dari produsen yang besar tadi, sehingga UMKM-nya akan mati. Ketika UMKM mati, maka produsen yang memegang yang memainkan harga penjualan tadi, dia akan memegang kuasa penuh untuk menjual nugget di pasaran tersebut, dan dia akan menjadi the only one produsen nugget. Nah, ketika cuma ada satu saja, dia ketika produsen tadi dia memastikan UMKM sudah mati semua, tidak ada potensi mereka akan bangkit lagi, mereka potensi akan menaikkan harga nugget tadi menjadi normal atau bahkan lebih. Dan orang mau tidak mau yang membutuhkan nugget akan membeli dari produsen yang bermain harga tadi. Kenapa? Karena UMKM sudah mati, atau UMKM kalau misalnya dia mau bangkit lagi dia butuh waktu. Nah, eh, produsen yang bermain harga tadi dia mengambil keuntungan dari harga hasil ikhtikarnya dengan harga yang lebih, itu sebagai bayaran dari proses dia membakar uang dengan harga jual 10.000 per kilo. Inilah yang masuk kategori predatory pricing atau dumping ya. Maka kalau hal ini terjadi, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Otoritas ya setempat yang memiliki hak untuk mengintervensi harga, dia harus melakukan beberapa intervensi, misalnya satu, larangan untuk melakukan jual beli ya. Itu bisa saja dilakukan kalau memang produk atau objek yang menjadi bahan yang dijual tadi adalah bahan-bahan pokok ya. Kalau misalnya itu dilakukan, akan mengakibatkan kerusakan harga pasar dan merugikan masyarakat. Maka intervensi dari pemerintah boleh melakukan larangan eh, untuk jual beli produk tadi. Diintervensi harganya sehingga tidak menjadi jual rugi namanya. Atau yang kedua, pembatasan impor. Bisa saja pembatasan impor dilakukan. Contoh, kalian yang punya kenalan atau siapapun yang misalnya dia produsen pakaian-pakaian gitu ya di toko-toko, bisa dipastikan bahwa yang namanya pasaran tekstil di Indonesia ini itu didominasi oleh tekstil yang asalnya impor dari Cina. Saya pernah memastikan ini ke teman yang dulu pada masa COVID dia memproduksi pakaian anak, pakaian syari anak, jilbab. Tapi ketika setelah pasca COVID ini di 2-3 tahun terakhir
merasakan dampak bahwa produk atau tekstil pakaian ini diimpor banyak dari Cina. Memang ya itu impor besar-besaran dari Cina dan ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Kenapa? Bisa dicek aja tuh di Shopee, banyak pakaian-pakaian yang harganya itu murah dan dipastikan itu bukan produk-produk lokal. Itu maka dalam hal yang seperti ini pemerintah seharusnya yang memiliki otoritas dia melakukan pembatasan impor. Atau yang ketiga, intervensi yang ketiga yaitu penetapan harga wajar atau istilah fikihnya itu disebut dengan tas'ir. Penetapan harga wajar ini untuk menjaga harga barang yang beredar di pasaran tidak jauh dari harga yang sudah ditetapkan atau yang menjadi harga pasar. Biasanya ini terjadi pada masa musim-musim seperti kayak Ramadan atau mendekati Idul Fitri, biasanya harga bahan-bahan pokok itu mengalami peningkatan yang drastis sekali. Maka di sini pemerintah bisa melakukan intervensi jika memang dipastikan itu dilakukan oleh beberapa orang atau mafia pasar yang mencoba untuk melakukan predatory pricing. Semua tujuan intervensi ini ditujukan untuk menjaga iklim persaingan yang ada di pasar itu menjadi fair trade atau persaingan yang sehat. Ya. Untuk melindungi kaum atau UMKM yang kecil-kecil tadi ya. Nah, mereka memang biasanya menjadi objek dari kejahatan atau mafia pasar. Selanjutnya, studi kasus untuk yang digital, contoh analisis risiko cryptocurrency. Cryptocurrency sudah banyak dibahas di beberapa mata kuliah juga. Kita mencoba untuk menganalisis risiko yang ada dalam cryptocurrency. Dari kaidah yang sudah kita pelajari, kita harus memitigasi risiko yang ada dalam setiap transaksi lembaga keuangan syariah. Maka salah satunya adalah cryptocurrency yang memang selama ini ya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, tapi dia tidak dianggap legal di Indonesia. Uh, Kontekstualisasi kripto, benturan antara maslahah dan mafsadah. Tidak bisa kita nafikan bahwa yang namanya cryptocurrency dia punya maslahah. Beberapa masalahnya misalnya kayak transfernya itu cepat. Kita kalau mau transfer uang ke luar negeri, kita membutuhkan biasanya kalau mau cepat biaya adminnya mahal. Atau kalau mau biaya adminnya murah, transfernya lama. Banyak platform yang menyediakan jasa untuk transfer ya, dan itu biasanya mahal. Dan ya itu tadi konsekuensinya, kalau mau cepat biaya admin mahal, kalau mau murah tidak cepat seperti itu. Nah, kalau menggunakan cryptocurrency, transfer itu cepat tanpa batas di setiap negara ya. Nah, itu salah satu sisi aspek masalahnya ya. Kemudian potensi dari capital gain-nya itu cepat, mendapatkan keuntungan dari penjualan aset tadi cepat. Kalau misalnya karena apa? Dia fluktuasinya itu sangat liar sekali. Hari ini misalnya ya, hari ini besok atau dalam waktu 1 jam itu bisa mengalami peningkatan yang sampai berkali-kali lipat. Sehingga di sini dikatakan potensi capital gain-nya itu cepat. Karena itu pergerakannya sangat cepat dan sangat liar sekali. Nah, liarnya ini dia menyerupai judi ya. Kalau orang yang memang dia itu niatnya itu bukan untuk investasi jangka panjang, maka dia akan melakukan tradingnya itu sangat cepat sekali untuk mengambil capital gain tadi ya. Dan itu sangat menyerupai dengan yang namanya judi. Sehingga di Indonesia oleh fatwa DSN MUI yang namanya cryptocurrency itu diharamkan sebagai mata uang dan sebagai aset. Berbeda dengan Syariah Advisory Council-nya Malaysia yang menyatakan bahwa yang namanya cryptocurrency untuk beberapa jenis kripto ya kan kripto mata uang ini kan produsennya macam-macam ya. Untuk beberapa produsennya itu mereka masuk kategori syariah sehingga boleh digunakan untuk menjadi aset menjadi aset kekayaan
tapi tidak boleh digunakan sebagai mata uang. Itu hukum yang ada di Malaysia. Resolusi kaidah dalam fatwa yang berkaitan dengan cryptocurrency tadi, karena memang bahaya yang ada dalam cryptocurrency itu lebih banyak, ya. Dia tidak punya underlying aset, aset fisiknya itu tidak ada, kemudian tidak ada regulasi yang melindungi di Indonesia, sehingga jika itu terjadi kejahatan dalam cryptocurrency akan mengakibatkan masyarakat menjadi rugi. Banyaknya mafsadah tadi, sehingga ketika menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, maka fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI mengharamkan penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang atau sebagai komoditi investasi atau aset. Oke. Baik, itu perkuliahan kita hari ini yang intinya bahwa kaidah ad-dararu yuzalu itu sebagai rem cakram dalam lajunya ekonomi di lembaga keuangan syariah. Kita membutuhkan rem cakram ini agar apa? Agar setiap inovasi yang dibuat itu bisa tetap sesuai dengan jalur track yang sudah ditentukan oleh syariah. Kalau tidak ada rem cakramnya dari kaidah ini, maka akan sangat potensial sekali laju dari inovasi dalam ekonomi syariah akan menabrak atau keluar dari jalur yang sudah ditentukan, dan itu pastinya akan merugikan banyak orang. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.